Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidullah Sirajuddin al-Husaini Sallallahu Husana ba'ana wa uwatina wa jadina jadina Sallallahu masyayina husana ba'atina askiyama Lillahi ta'ala yaumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ana sapa Imam Bukhari halaman 18. Bahkan ana sapa Imam Bukhari iku ida dakhala nalikane masuk apa Ramadan ya tamu mongko menghatamkan sapa Imam Bukhari dina hari ana waktu siang di yaumin hatamatan. Imam Bukhari itu kalau bulan Ramadan biasanya setiap hari hatam sekali. Jadi beliau hatam berapa kali? 30 kali ya. Itu Imam Bukhari. Bahkan wayaku lan ana pokok tamu hatam Quran Imam Bukhari iku indal iftar menjelang iftar itu apa? Berbuka ya. Berbuka puasa kula lailatin. Jadi menjelang maghrib hatam. Kita tahan berapa kali baru tidak bisa 3 kali. Tidak bisa kita tahan berapa kali? 2 kali. Ini kan ini udah hari berapa ya? 7. Oke, berarti kita tiap 3 hari ya. Luar biasa. Dikeroyok rame-rame bakal. Imam Bukhari setiap maghrib hatam sekali. Wayakulu lan ngendika sapa Imam Bukhari indah kuli khotimatin iku setiap khatam dakwatun mustajabatun, ada doa yang mustajabah. Ustaz sering menyampaikan kalau Anda punya hajat, punya kebutuhan, maka maca Quran. Kalau Anda punya kebutuhan, punya hajat, maca Quran sampai khatam. Banyak hadisnya itu bahwa siapa yang baca Quran khatam, maka kemudian kita berdoa, insya Allah mustajabah. Jadi doanya itu setelah hafal Quran. Karena kalau di kampung biasanya lah kita mau duit gawe itu kan khatam. Kalau di Nganjuk di Baru itu biasanya teman-teman tetangga kampung, orang-orang kampung itu misalnya mau mantu, mau sunatan, mau apa itu besok lusa minggu depan kita mantu sekarang katakan berdoa berharap kegiatannya atau apapun itu sesuai yang diharapkan. Nah, setiap ini yang ngendikan Imam Bukhari, tapi bukan hanya Imam Bukhari, hadisnya ada. Setiap kita itu maca Quran khatam, kita punya sesuatu yang diberikan Allah, yaitu mustajabah. Waqat asal itu, lan teman-teman telah menjelaskan sampai sun hadal bahsi pembahasan ini di salati dalam risalah saya Abdullah Sirajuddin itu menyatakan di sini bahwa terkait dengan fadilah maca Quran. Fadilah maca Quran itu beliau nulis kitab sendiri. Judul kitabnya Al-Adiyatu wal-Alkaru al-Walidatu Ana al-Laili wa Atrafana. Judul kitabnya panjang. Nanti kalau Anda ingin tahu fadilah maca Quran dan seterusnya, Anda bisa cari kitab ini. Al-Adiyatu wal-Alkaru al-Walidatu Ana al-Laili wa Atrafana. Al-Adiyatu itu doa-doa, wal-Alkaru zikir-zikir, al-walidatu yang sampai, atau maksudnya al-walidah itu yang menjadi wirid yang berdasarkan dari Kanjeng Nabi.
ana lail waktu malam wa atrofana hari dan waktu siang. Ada wiridan siang, wiridan malam yang itu semua didasarkan pada hadis Nabi. Wa min matolibihi, dan termasuk sesuatu yang diharapkan di dalam bulan Ramadan al-iksar, utawi memperbanyak minal istighfar, saking istighfar, wa minat tahlili dan tahlil. Ini disampaikan bahwa yang diharapkan ketika kita Ramadan satu baca Quran, kemudian yang kedua sedekah. Nah, yang sekarang yang ketiga adalah baca istighfar, tahlil, wal iksar lan memperbanyak min dzikrillah wiridan. Kalau kita sapa kanjeng Nabi Zakirullah ta'ala, utawi orang yang zikir maring Allah ta'ala fi Ramadan, yang dalam Ramadan itu maghfur lahu, akan diampuni dosanya. Paling nggak sebelum subuh ya, nanti kan kita sahur. Nanti sahur kita jam 4 atau setengah 4. Nah, setelah sahur kita wiridan, paling nggak istighfar. Wasailu wahi utawi orang yang meminta kepada Allah fihi yang dalam Ramadan iku layu hayaku, tidak akan ditolak. Kanjeng Nabi ngendikane, siapa yang wiridan zikir di Allah Ta'ala bulan Ramadan diampuni dosanya. Siapa yang meminta, siapa yang berdoa, insya Allah tidak akan ditolak. Wataqaddama lan sudah dahulu bil hadis, ini hadis yang sebelumnya juga sudah muncul. Qalu Nabi baik dawuh kanjeng Nabi, fa'asiru mongko memperbanyak sapa sira fi dalam Ramadan min arba'ati hisalin saking 4 hal. Kemarin beberapa pertemuan sebelumnya kanjeng Nabi ngendikane ketika bulan Ramadan perbanyak 4 hal. 4 itu apa? 1 al-ihsan, memperbanyak min qauli la ilaha illallah, banyak la ilaha illallah. Kita paling enggak 100 kali setiap habis sholat. Wal ihsan, memperbanyak minal istighfari, saking istighfar. Zikir la ilaha illallah, istighfar. Wa su'alil jannati, lan minta surga. Wa ta'awudu, lan minta perlindungan minan nari, saking neraka. 4 hal ini yang hadis yang lain. Oke, itu berarti kita ada 4. Kalau di sini berarti ada berapa? Baca Quran, kemudian sedekah, kemudian doa, wiridan. Ada 3 kalau di sini. Kalau di kitab lain, baca Quran, sedekah, dan bangun malam, tahajud. Kalau Ramadan wiridan. Memang tolik di syahri Ramadan, termasuk yang diharapkan di dalam bulan Ramadan, wa adabi lan etikane ing dalam Ramadan. Wa imadolimi siam wa mimma qaliti siam Ramadan wa adabi al-iksaru, utawi memperbanyak minas sedekati, saking sedekah. Ini diulang lagi, kemarin udah disinggung. Ini lebih spesifik. Kalau kemarin berarti maca Quran, yang kedua sedekah. Bapak rawa dan teman-teman telah meriwayatkan sapa Tirmidzi marfu'an, hale hadis marfu. Afdhalus sedekati, utawi sebaik-baiknya sedekah iku sedekatun min Ramadan. Iku sedekatun sedekah di Ramadan, ing Ramadan. Dari Nabi, ini salah satu dasarnya, bahwa sedekah paling baik itu adalah sedekah saat Ramadan. Taqaddama fi hadisi anna syahr Ramadan, saat temene syahrul Ramadan iku syahrul musawah, muwasah. Jadi kata Nabi, syahrul Ramadan itu syahrul muwasah, yaitu bulan di leburnya dosa diampuni. Wasahrun lan bulan yuzadu, bakal ditambahkan di dalam sahrun apa
rozakul rizkul mu'min, rizkine orang mukmin. Wa kadal ono sapa sallallahu alaihi wasallam iku azwaduma luwih dermawane orang ya kuno kang ono sapa nabi fi Ramadan ing dalam Ramadan. Nabi itu orangnya luman. Pas Ramadan lebih luman. Layus alu tidak akan dimintai sapa nabi kan sayin saking sesuatu ilal aqtahu kecuali bakal memberikan sapa nabi uengan. Nabi itu tidak pernah menolak kalau diminta, baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi kalau kita itu kan sering diminta dada-dada. Kita yang mobil, kemudian biasanya yang bangju. Apa itu terakhir? Ada pengemis kita jadi ini aja. Kita dada-dada aja. Nabi itu lagi mintai, beliau tidak pernah tidak ngasih. Kalau beliau nggak punya uang, biasanya beliau akan ngutus sahabat untuk minta sesuatu ke Sayyidah Fatimah biasanya. Apa yang mungkin di rumah ada, kemudian akan minta ke Sayyidah Fatimah untuk ngasih. Kalau di rumah nggak ada yang dia berikan, biasanya beliau akan minta sahabat yang terdekat yang ada di situ untuk bisa ngasihkan. Tapi intinya Nabi tidak pernah tidak memberi kalau diminta. Wa inna syahr Ramadan, saat temennya bulan Ramadan iku saharu maghfiratin, bulan maghfirah wa rahmatin, lan bulan rahmat, wajudin lan bulan anugerah minallahi ta'ala saking Allah ta'ala, wa atoin lan bulan pemberian. Pada bulan Ramadan itu Allah ta'ala mencurahkan rahmat, mencurahkan maghfirah, mencurahkan rezeki. Karena itulah kita kemudian juga berbagi, kita juga memberi. Semoga kemudian Allah lebih memberikan pada kita. Wallahu ta'ala Allah itu yarhamu, bakal mengasihi sapa Allah man ing wong min ibadihi saking hambane Allah taala arhamani ing orang-orang yang mengasihi orang lain. Warahimuna utai orang-orang yang mengasihi iku yarhamhum, bakal mengasihi hum ing mereka sapa rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Waman sampai wong jada yang murah hati sokongan ala ibadillah ta'ala yang atas yang banyak Allah ta'ala min hari syahri saking bulan Ramadan ini yujada bermurah hati sapa Allah ta'ala yang atas eman bil atohi kelawan pemberian. Siapa yang bulan puasa, bulan Ramadan itu luman murah hati kepada orang lain, Allah ta'ala juga akan murah hati pada kita. Itu kedua. Sedekah yang kemarin baca Quran. Nah, kemudian yang ketiga, al-hisu ala sahuri. Al-hisu mendorong ala sahuri ngatasi sahur. Wa bayanu ajrihi lan penjelasan tentang pahalanya sahur al-kabiri. Nah, yang ketiga yang diharapkan, disarankan di dalam bulan Ramadan adalah sahur. Wa min mathalib bisyami wa adabihi ittikhadus sahuri, yaitu makan sahur. Fa'innahu sunnatun, sahur itu sunnah mubarakatun yang berkah. Jadi persoalannya sahur itu bukan kuat poso atau tidak, bukan. Kita sahur karena kan Nabi ngajak kita sahur. Jadi sahur itu kok sahur mbak kulopia, sahur bukan apa-apa kok. Persoalannya bukan itu. Persoalannya kita sahur adalah karena itu Nabi yang ngajak kita. Karena itu sahur itu sunnah berkah. Rawa sapa Syekhoni meriwayatkan sapa Bukhari Muslim Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam itu qala tasaharu.
sahur sapa sira faina bis sahuri krana sak temene ing dalem sahur barokatun. Kita Nabi diperintahkan sahur. Sahur itu terserah kan. Sahur itu kan tidak harus nasi banyak. Yang penting kan ada sesuatu yang kita maklum untuk itu. Mungkin kita nasi atau sebagian minum susu saja atau apa. Nah, yang penting kita sahur. Warawa sopali Imam Ahmad bin Hanbal an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabiyya alaihi salatu wassalam qala as-sahuru utai sahur iku barokatun barokah. Itu dari Nabi begitu. Sahur itu mengandung berkah. Karena itu jangan meninggalkan sapa sira ai latatuhu. Tegese jangan meninggalkan sapa sira kuwi sahur. Nabi gawe sahurlah, jangan tidak sahur. Walau ayat siroa, walaupun dengan meneguh sopahadukum julatan ing satu teguk min ma'in. Walaupun kita sahurnya hanya minum segelas air, dari Nabi begitu. Jadi karena itu kita sahur itu bukan persoalannya gak sahur itu karena kita gak lapar, gak sahur karena kita kuat puasa, bukan itu. Tapi kita sahur itu karena dari Nabi, perintah Nabi, sehingga kita sahur itu karena mengikuti kanjeng Nabi. Sahurnya pun bukan harus nasi, piring. Nabi mengatakan sahurlah karena tidak, walaupun hanya dengan seteguk air. Fa'innallaha krana satemene Allah Ta'ala wa malaikatahu iku yusholluna, mendoakan sapa Allah dan Rasul dan para malaikat alal mustahsirin mutasakhirin yang atase orang yang sahur. Kata Nabi, karena Allah Ta'ala senang malaikat mendoakan pada orang yang sahur. Karena itu sebelum subuh bangun sahur. Wayudabu lan disarankan, disunahkan apa takhir sahuri akhir menjelang subuh. Sekalian kita sholat malam. Kayak santri biasanya punya turun. Agak bagus ya. Katanya makan terakhir itu 4 jam sebelum tidur. Kalau Anda habis terawih, kita habis ngaji darusan jam 10 sahur. Berarti turunnya itu jam 2. Kan 4 jam. Jadi betul ya 4 jam ya menurut kesehatan. Jadi kita itu kalau makan malam nanti baru boleh tidur 4 jam atau 2 jam. Jadi nggak boleh kita habis makan terus tuh. Kalau nggak 4 jam 2 jam. Karena kenapa kita kemudian tidak boleh makan sore, nggak boleh makan malam. Biasanya kita lah yang kesehatan disuruh makan sebelum maghrib. Karena asumsinya kita akan tidur jam 9 atau jam 10. Coba nanti saya ulang. Sahur tidak sebelum tidur. Sarannya Nabi, sunai sahur itu di akhir menjelang subuh. Wa adamu ta'juli, lah tidak tergesa-gesa biklan sahur. Sahurnya mane santai maksudnya, tidak tergesa-gesa. 5 fil musnadi krono berdasarkan hadis dalam kitab musnad ani Nabi alaihi wasallam qala la yazalu terus-terusan sapa umatku iku bi khairin ma ajilu selama mensegerakan al-iftara yang berbuka wa akhiru wa akhirulan mengakhirkan as-sahur. Kata Nabi, umat Islam kita itu akan baik-baik saja dalam puasa kalau sahur akhir bukannya segera. Jadi kita ada maghrib kita segera buka. Nanti bukannya kan harus makan sepiring.
bisa apapun yang membatalkan puasa. Kalau kemudian setelah itu kita sholat maghrib kemudian makan lagi, ya silakan. Tapi paling nggak segera buka sahur akhir. Al-hisu mendorong alat ta'ajul yang atasi mensegerakan bil fitri kelawan berbuka puasa indah tahakkukil ghulubi setelah maghrib. Nah, ini bab ini tentang kegunaan, manfaat, kesunahan mensegerakan berbuka. Wa min adabi siyami, termasuk etika di dalam puasa at-ta'ajjulu tawi mensegerakan bil fitri dengan berbuka indah tahakkukil ghulubi setelah nyata maghrib. Kita itu berbuka karena harus nyata maghrib. Kalau maghrib ya belum. Nanti dicek ulang. Kemarin kayaknya ada cek. Maghrib yang berapa kemarin? Kayaknya di masjid jamnya kurang pas. Ustaz lihat di aplikasi sholat, kemudian di TV ya, kurang masih maghrib. Ternyata masjid kita maghrib. Ciptaan Romani atau berapa? Nah itu kadang kita belum ngecek ketika di masjid bisa ada itu saja berada. Kira-kira nanti ya namanya orang akan mungkin lupa atau keliru. Kayak kemarin ada yang masih kurang 2 menit atau sekitar itu. Dulu pernah yang ini juga lihatnya harus ada kita lupa untuk subuh. Sehingga kemudian kita merasa iso sahur padahal enggak. Artinya kita harus saling tidak mesti duduk itu kemudian ini segera sahur atau berbuka. Karena itu di sini dikatakan kita berbuka, segera berbuka itu ketika tahakkul, ketika maghribnya enggak jelas. Warawah sapa Ahmad wa Tirmidzi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi alaihi wasallam iku qala ketika sapa Allah taala, ini hadis qudsi. Allah ngendikane begini, inna ahabba ibadi, satemene di antara hamba yang aku cintai ilaya maring ingsun iku ajaluhum. Kata Allah taala, termasuk orang yang dicintai Allah adalah ajaluhum, orang yang paling segera akannya fitron oleh berbuka. Jadi artinya kalau kita segera berbuka setelah maghrib itu termasuk perilaku yang disukai Allah Ta'ala. Jadi berbukanya segera, sahur akhir menjelang subuh. Itu yang termasuk etika puasa. Wa istahabu disunahkan liso ini kedua orang yang puasa apa ayat turun ayat berbuka ala rutobin yang atase kurma. Rutob itu biasanya ya rutob itu ya kurma aja. Cuma kalau di istilah kita biasanya rutob itu kurma muda, kurma yang lebih muda daripada yang matang. Min ada siang, termasuk etikanya di dalam puasa al-iftaru utawi berbuka ala rutobin yang atasi kurma. Kenapa pakai kurma? Karena Nabi pakai itu. Nah kalau nggak punya kurma yo air manis ya, air manis. Kalau nggak air manis yo air putih. Hailan yajib, maka lamun tidak ada yo fala tamrin, yo kurma biasa. Rutop itu kurma yang muda yang kalau kita bahasa Jawa kemelapuk, kelem, mangga yang setengah matang. Nah kalau nggak ada itu ya tamar. Hayangnya jib. Nah, kalau rutop nggak ada, yo kurma biasa. Kalau nggak ada, palamain, maka berbuka diawali dengan air. Kalau nggak ada ya kolak, nggak ada ya
apa aja kita tuh kayak berbuka tuh kan mesti macam-macam. Kadang ada tuh buah lagi Ramadan kalau kayak pas Ramadan mesti ya. Biasanya dari sesuatu itu buah apa itu namanya? Kan ada biasanya. Ya kalau Ramadan kalau beli di pasar, tapi kalau Ramadan tentu ada buah-buah tertentu yang begitu. Rawas sepatul mudi radhiyallahu anhu Nasir radhiyallahu anhu Nabi alaihi salatu wasallam ibu kana ana sapa nabi iku yuftiru berbuka sapa nabi qabla ayusalliya sebelum sholat. Jadi nabi itu bukanya sebelum sholat maghrib, buka dulu setelah itu baru sholat. Ala rutobatin yang atasnya beberapa rutop. Fa'ilam yaji, mengkolamu tidak nemu sopan nabi rutop batin yang rutop yo lata marok, maka kemudian kurma biasa tamar. Fa'ilam yaji, rutop gak ketemu, kurma biasa gak ketemu yo hasan. Mongko nabi sopan nabi hasawatin yang beberapa teguhan min ma'in saking air. Nah, setelah itu baru makan. Biasanya kalau dulu kita di pondok begitu maghrib kita berbuka dengan makan ringan, yo buah, yo air atau apa. Setelah itu sholat maghrib. Habis maghrib baru kita warung makan serius. Nah, itu cara berpuasa. Rabbana kana bima ta'lamuna bifa'na bifa'ina wa ba'ana wa Rabbana kana bima ta'lamuna